Ya, tasjidnya bukan bacaan gunnah. Maka cara membacanya seperti bacaan di surat Al-Fatihah. Iyyaka, mad jaiz munfasil. Panjangnya dari 2 sampai 6 harokat. Bacaan ikhfa, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, maka menyamarkan bunyi nun sukun pada huruf setelahnya, yaitu ta. Semua bacaan ana pada Al-Quran itu dibaca pendek ketika disambung. Nah, kecuali ada beberapa. Nah, nanti mungkin pada sesi-sesi selanjutnya kita bahas. Di sana ada dal sukun, harusnya bacaan qalqalah. Tetapi setelahnya ada ta, ya, ta yang bertasjid. Maka qalqalahnya samar, masuk ke huruf ta-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dengan kami, channel Bimbel Quran Rubaiyat. InsyaAllah belajar Al-Quran menjadi lebih mudah. Melanjutkan pada sesi-sesi sebelumnya, kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita pada surat-surat pendek. Pada kesempatan kali ini, sahabat Al-Quran, kita akan mencoba belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita pada surah Al-Kafirun. Oke, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, mari kita memulai dengan membaca surah Al-Kafirun bersama-sama. Kita buka Al-Quran kita pada surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sahabat Al-Quran, demikian tadi kita membaca surah Al-Kafirun bersama-sama. Mari kita bedah, kita pelajari, kita perbaiki bacaan kita. Pada ayat yang pertama, Qul ya, lam sukun, sifat tawassut, pertengahan antara syiddah dan rakhawah. Qul, nah, tidak seperti itu, bukan pula qul a'u, tetapi di antara keduanya. Qul a'udzu birabb, qul ya ayyuhal kafirun. Huruf lam sukun. Yang kedua, bacaan ya bertasjid setelah bacaan mad jaiz munfasil. Ya, ya ayyu. Nah, ya tasjidnya bukan bacaan gunnah. Maka cara membacanya seperti bacaan di surat Al-Fatihah. Iyyaka, qul ya ayyuhal, bukan ayyuhal. Nah, seperti itu, ditekan ke bawah. Ayyuhal kafirun. Mad arid lusukun, panjangnya 5 sampai 6 harokat yang terakhir. Kafirun. Yang kedua, ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Bacaan mad jaiz munfasil, panjangnya dari 2 sampai 6 harokat. Monggo dipilih, boleh 1 kali ayunan
boleh juga yang lebih panjang. Nah, tetapi yang perlu kita ingat sahabat Al-Quran semuanya, ketika dalam satu surah kita baca seperti di Al-Kafirun, ketika kita sudah mengawali mad jaiz dengan satu ayunan, maka diusahakan konsisten pada ayat-ayat berikutnya. Demikian juga ketika kita memanjangkan sampai 5 atau 6 harokat, maka pada ayat-ayat yang lain diusahakan istiqomah, sama, konsisten matnya. Kalau kita baca panjang, maka di ayat-ayat berikutnya diusahakan tetap konsisten panjangnya. La a'budu ma ta'budun. Ain sukun. Sifat huruf ain sama seperti huruf lam, pertengahan antara rokhawah dan syiddah. Nah, a'budu, tidak a'budu atau terlalu panjang. Di antaranya a'budu ma ta'budun. Ayat yang ketiga, sahabat Al-Quran semuanya. Wala antum. Bacaan ikhfa. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, maka menyamarkan bunyi nun sukun pada huruf setelahnya, yaitu ta. Ya, makhraj sudah mulai masuk ke huruf ta. Ta. Lidahnya sudah menuju makhraj huruf ta. Wala antum. Panjangnya seperti gunnah, ya, lebih panjang dari mad tabi'i. Wala antum. Nah, yang perlu kita perhatikan bacaan ikhfa. Ketika kita belajar dulu mungkin bacaan samar itu seperti dengung, antum. Nah, perlu kita perbaiki, antum, menyamarkan huruf nun sukun atau tanwin pada huruf setelahnya. Dalam ayat ini adalah huruf ta. Abiduna ma a'bud. Qalqalahnya bud, bukan bud. Bud. Tel. Qalqalah memantul. Pada ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah. Wala ana'a. Nah, di situ di mushaf kita, mushaf Indonesia biasanya terdapat sifir atau bulatan kecil di atas alif atau hamzah itu ya, kecil. Semua ana, ya, semua tulisan ana pada Al-Quran semuanya dibaca pendek ketika digabung, ketika dilanjutkan. Nah, semua bacaan ana pada Al-Quran itu dibaca pendek ketika disambung. Nah, kecuali ada beberapa. Nah, nanti mungkin pada sesi-sesi selanjutnya kita bahas pengecualian bacaan ana. Nah, dalam surah Al-Kafirun ini ana dibaca pendek. Wala ana abidum ma'abadtum. Mim syiddah, mim tasjid, bacaannya gunnah, dengung. Dengung lebih panjang dari mad tabi'i, perlu diingat lagi ya. Abidum ma'abadtum. Nah, di sana ada dal sukun, harusnya bacaan qalqalah, tetapi setelahnya ada ta, ya, ta yang bertasjid, maka qalqalahnya samar masuk ke huruf ta-nya. Abadtum, bukan abadtum, nah, kurang tepat, langsung masuk ke huruf ta yang bertasjid. Selanjutnya pada ayat yang kelima, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Bacaan ihfa, nun sukun bertemu dengan huruf ta, samar, menyamarkan huruf nun pada huruf ta. Nah, tidak dengung ya, tidak dengung, tetapi samar. Bukan angtum, tapi an, lidahnya sudah masuk huruf ta.
antum abiduna ma a'bud. Yang selanjutnya huruf idhar safawi. Mim sukun bertemu selain mim dan ba dibaca idhar jelas. Artinya jelas di sini tetap mempertahankan sifat huruf mimnya ketika sukun, yaitu tawasud. Antum bukan antum abidu, keliru. Nah, kurang tepat. Nah, antum abiduna ma a'bud. Oke, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, terakhir dari surah Al-Kafirun ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Yang perlu ditekankan pada ayat yang ke-6 adalah bacaan mim sukun atau idhar safawi, tidak serta-merta berhenti lakum dinukum waliyadin. Kurang tepat, karena sifat huruf mim sekali lagi adalah pertengahan, ya, tawassut antara syiddah dan rokhwah. Lakum di masih ada lakum dinukum waliyadin. Demikian tadi sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, telah kita kupas secara singkat dari surah Al-Kafirun. Semoga bermanfaat. Adapun kekurangan, kesalahan, mohon saran dan kritik sahabat Al-Quran semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.